Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi ini seluruh sobat mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberikan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, diberikan keluasan berpikir dan keluasan rezeki, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik meskipun kita saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sobat mahasiswa sekalian, pada pagi kali ini kita masuk pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Strategik pada pertemuan ke-13, pada topik ke-12, kita akan membahas tentang strategi pemasaran berkelanjutan. Ini sudah menjelang topik-topik terakhir, tinggal 2 kali pertemuan lagi kita akan menghadapi proses evaluasi akhir semester. Semoga mahasiswa tetap semangat ya. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Saya akan share materi saya. Sobat mahasiswa sekalian, strategi pemasaran berkelanjutan ini menjadi satu konsep pengembangan daripada strategi pemasaran konvensional, di mana kita tahu bahwa dunia ini semakin lama sumber dayanya semakin terbatas, sedangkan pertumbuhan manusia itu semakin tumbuh, berkembang, sehingga sumber daya yang terbatas ini harus benar-benar dijaga, diakomodir, dikondisikan agar nantinya generasi penerus kita itu masih bisa dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya, khususnya sumber daya alam yang ada. Topik ini amat erat kaitannya dengan hal tersebut. Jadi kita tahu bahwa tidak saja sebuah perusahaan itu ketika dia menjalankan sebuah proses bisnisnya, tidak hanya dia berkewajiban bagaimana memenuhi kebutuhan para shareholder-nya, yaitu dengan menciptakan usaha yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi, tetapi perusahaan juga harus memikirkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dimana aspek-aspek tersebut merupakan salah satu sumber daya untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Pada strategi pemasaran berkelanjutan, ini juga perusahaan sudah harus dituntut untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut. Jadi, pada topik pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nanti bagaimana definisi dan konsep pemasaran berkelanjutan, kemudian bagaimana hubungan pemasaran berkelanjutan dengan keunggulan bersaing berkelanjutan, dan bagaimana cara kita membangun sebuah strategi pemasaran berkelanjutan. Definisi dan konsep daripada pemasaran berkelanjutan di sini adalah sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, persepsi konsumen itu ketika dia menghadapi sebuah strategi perusahaan, maka dia akan mengarah pada isu-isu lingkungan yang diharapkan berkontribusi terhadap pembentukan persepsi secara keseluruhan tentang produk dari perusahaan yang diharapkan ramah terhadap lingkungan. Dan ini memberikan tangan kepada perusahaan untuk menyeimbangkan sebuah kepedulian konsumen mereka terhadap lingkungan hidup dengan kondisi arus kas dan profitabilitas perusahaan, sehingga perlu dilakukan sebuah pendekatan-pendekatan strategis perusahaan berkelanjutan dengan intensitas persaingan di pasar sasaran tertentu. Jadi ini memang satu kondisi yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Karena kalau tidak, ya perusahaan akan ditinggalkan oleh konsumennya. Dan ini harus menjadi salah satu visi daripada pengembangan perusahaan. Sudah banyak kejadian di mana perusahaan di dalam menetapkan visinya, dia tidak menggunakan konsep pemasaran berkelanjutan, maka dampaknya perusahaan akan ditinggalkan oleh konsumennya. Sebagaimana contoh di Surabaya itu ada PT Iglas, perusahaan yang memproduksi gelas, karena glasses itu dia tidak ramah lingkungan, tidak bisa di-recycle, maka kemudian dia kehilangan konsumennya dan akhirnya juga dia bangkrut.
Tapi ketika kita bicara pemasaran, maka kita selalu tidak bisa lepas dari yang namanya 4P. 4P di sini adalah produk, kemudian price, harga, kemudian promosi, dan placement atau distribusi. Dan berbicara keberlanjutan dan aplikasinya, maka kita juga tidak bisa lepas dari 3 dimensi daripada keberlanjutan. Ya, ini adalah ekonomi, kemudian sosial, dan lingkungan. Sehingga kalau kita ngomong strategi pemasaran berkelanjutan, di sini kita harus mengembangkan sebuah strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi place atau distribusi perusahaan yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, yakni strategi produk yang memperhatikan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian strategi harganya juga harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Kemudian strategi promosinya juga dan strategi distribusinya juga harus memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Sehingga Kotler dan Armstrong sendiri dia mendisikan konsep pemasaran berkelanjutan ini adalah menekankan kepada kebutuhan konsumen dan bisnis di masa datang. Jadi di sini kita akan menegaskan bahwa konsep pemasaran berkelanjutan ini akan membuat sebuah perusahaan memiliki sustainability pada masa depannya. Sehingga Kotler dan Armstrong sendiri membuat sebuah mapping tentang pemasaran berkelanjutan. Yakni dia membagi beberapa kuadran. Kuadran pertama menghubungkan antara kebutuhan bisnis dan kuadran kedua dengan menghubungkan dengan kebutuhan konsumen. Di mana ketika kebutuhan konsumen itu adalah kebutuhan masa depan dan kebutuhan bisnis itu adalah kebutuhan sekarang, maka konsep yang diterapkan oleh perusahaan adalah konsep societal marketing. Jadi marketing sosial, sociality ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi sociality marketing. Dan ini sekarang banyak dipakai juga oleh perusahaan melalui Instagramable, melalui Facebook, dan melalui media-media sosial yang lainnya untuk membangun sebuah konsep marketing sociality atau societal. Kemudian yang kedua adalah ketika kebutuhan konsumen itu kebutuhan sekarang dan perusahaan kebutuhan bisnis juga kebutuhan sekarang, maka ya kita bicara tentang konsep marketing. Kita bicara tentang marketing pada umumnya secara konvensional, yaitu bagaimana marketing dan bagaimana dari sisi harga, produk, kemudian promosi, dan placement atau distribusi. Ketika kebutuhan konsumen itu adalah sekarang dan kebutuhan bisnis itu adalah masa depan, nah di sini berarti perusahaan telah menerapkan yang namanya konsep strategic planning. Jadi perusahaan telah memikirkan bagaimana masa depan. Ada sebuah perusahaan mie instan yang kemudian dia meng-hire sebuah teknologi di mana teknologi itu pada zaman itu ketika tahun 2000-an itu dia menciptakan sebuah teknologi bagaimana menciptakan mie instan yang sehat. Padahal konsumen sekarang kebutuhan terhadap itu masih belum lah. Ini berarti namanya strategic planning concept yang di mana di sini peran yang namanya edukasi pelanggan itu juga harus besar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ketika sesuatu kebutuhan itu berbanding searah, di mana kebutuhan konsumen itu dia butuh tentang keberlanjutan masa depan, dan kebutuhan bisnis juga dia butuh akan keberlanjutan masa depan, disinilah kemudian konsep pemasaran berkelanjutan bisa dijalankan secara optimal. Jadi, kenapa sih konsep pemasaran berkelanjutan ini penting? Karena kalau kita ngomong konsep pemasaran berkelanjutan, itu sebuah konsep pemasaran itu harus memperhatikan dampak-dampak secara ekonomi, dampak sosial, dan dampak ekologi. Sebagai salah satu contoh, dampak ekonomi yang terkait dengan pemasaran. Misalkan keberadaan produk rokok itu telah menjadi salah satu penyebab kenapa perekonomian Indonesia itu tidak bisa take off karena struktur ekonomi industri dengan revenue terbesar yang menghasilkan orang-orang kaya nomor 1 sampai 3 di Indonesia itu adalah dari industri rokok. Ini adalah saya kutip dari statement Bapak Yusuf Kala sebagai mantan Wakil Presiden.
Jadi betapa sulitnya kita meningkatkan perekonomian Indonesia ketika produk rokok ini menjadi sebuah lokomotif terbesar sebagai penggerak ekonomi di negara kita ini. Dan apalagi kita tahu bahwa konsumen rokok itu rata-rata menghabiskan kebutuhan ekonomis untuk membeli rokok itu jauh lebih besar daripada kebutuhan pangan dan sandangnya. Bahkan lebih mengutamakan kebutuhan rokoknya daripada kebutuhan dasar makan dan minumnya. Nah, ini menjadi salah satu kondisi, padahal ketika seseorang merokok, maka dia itu dalam tanda kutip sudah juga akan harus menyiapkan sustainability dari kehidupannya, karena rokok itu menyebabkan penyakit, kanker, dan lain-lain. Ya, ini dampak ekonomi dari sebuah perusahaan. Sehingga sebuah perusahaan rokok ketika dia memikirkan sebuah konsep pemasaran berkelanjutan, dia sudah harus memikirkan bagaimana mungkin menciptakan produk rokok yang secara kesehatan itu tidak terlalu besar dampak untuk menyebabkan penyakit kanker dan lain-lain tadi. Kemudian dampak sosial yang terkait dengan pemasaran. Ini salah satu contoh, kritikus menilai bahwa produk McDonald sebagai restoran cepat saji ini berkontribusi terhadap penyebab epidemik obesitas nasional. Dan dia dianggap merusak kesehatan konsumen dan membebani lembaga kesehatan nasional. Sehingga masyarakat yang menginginkan kesehatan tubuh mulai meninggalkan McDonald perlahan dan menyebabkan pemerosotan penjualan serta keuntungan perusahaan cepat saji. Dan yang paling dahsyat yang sekarang menjadi isu internasional adalah go green. Ini dampak ekologi, di mana semua produk itu harus menggunakan bahan-bahan dasar yang ramah lingkungan. Dan produk-produk yang tidak menggunakan bahan dasar yang tidak ramah lingkungan ini harus ditinggalkan, karena kalau tidak, maka produk tersebut akan ditinggalkan oleh konsumen. Nah, sekarang kalau kita ngomong bagaimana kehubungan pemasaran berkelanjutan dengan keunggulan bersaing berkelanjutan. Memang sebuah dikotomi yang sulit buat perusahaan ketika seorang konsumen ini belum memiliki kesadaran terhadap pemasaran berkelanjutan, belum memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap nilai keberlanjutan daripada sebuah lingkungan ekonomi maupun sosial. Jadi di sini sebuah perusahaan dihadapkan akan adanya sebuah regulasi lingkungan hidup, ya kan? Di mana ini akan menjadi salah satu istilahnya penghambat bagi sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya atau mengembangkan profitabilitas daripada perusahaan. Kenapa? Karena sebuah kepatuhan terhadap regulasi, khususnya memenuhi persyaratan-persyaratan lingkungan, itu murah. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melanggar hal-hal tersebut, misalnya AMDAL dan lain sebagainya, pengolahan limbah dan lain sebagainya. Sehingga salah satunya ketika sebuah perusahaan supaya dia dapat menerapkan pemasaran berkelanjutan ini dengan baik, maka dia mengharapkan adanya dukungan dari pemerintah untuk menerapkan hukuman yang kuat dan yang cukup berat terhadap para pelanggar peraturan-peraturan lingkungan hidup. Tapi faktanya memang kita masih akan sulit untuk melakukan itu di era sekarang, khususnya di Indonesia. Ya. Dan kita lihat juga tingkat kepatuhan perusahaan yang tinggi. Ini ada sebuah riset tentang kenapa pemasaran berkelanjutan itu penting. Ya, ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan yang tinggi terhadap peraturan cenderung untuk menempatkan diri mereka melalui pengakuan yang lebih kuat di masyarakat dan nilai pelanggan yang lebih tinggi. Jadi ketika perusahaan itu mampu mempertahankan dan menciptakan sebuah produk yang ramah lingkungan, maka dia akan mendapatkan sebuah nilai pelanggan yang tinggi. Dan nilai pelanggan tersebut dari beberapa hasil penelitian juga dari Rusia dan Forbes tahun 97 itu menunjukkan dapat dijadikan sebagai keunggulan kompetitif perusahaan.
Tapi persoalannya adalah penelitiannya lain juga menunjukkan bahwa konsumen itu masih sensitif terhadap harga ketika dia membeli sebuah produk yang ramah lingkungan. Dan dia tidak mau membayar harga premium untuk produk-produk yang ramah lingkungan. Padahal produk ramah lingkungan itu biaya produksinya cukup besar. Jadi ini juga perusahaan harus dihadapkan satu kondisi harus memenuhi requirement ramah lingkungan, tapi konsumen tidak mau membayar lebih. Ya, ini juga akan bisa membuat perusahaan bangkrut. Nah, bagaimana strategi perusahaan menghadapi itu semua? Kemudian yang kedua adalah hubungan pemasaran berkelanjutan dan keunggulan bersaing berkelanjutan ini itu juga akan bisa dijalankan ketika sebuah konsumen itu sudah mulai menyadari akan pentingnya produk yang ramah lingkungan. Dan ini juga hasil penelitian menunjukkan konsumen sudah mulai menunjukkan kesediaan untuk menanggapi kekhawatiran ramah lingkungan, tetapi mereka persoalannya belum mau berkompromi terhadap performa, kenyamanan, dan harga. Ya. Sehingga perusahaan harus menciptakan sebuah produk yang ramah lingkungan, berarti ongkos produksinya nambah, tapi dia tidak bisa mengurangi kualitas-kualitas dari atribut-atribut yang lain. Ini juga beban buat perusahaan. Satu kondisi yang sulit. Ya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fitur lingkungan itu memang memiliki hubungan yang signifikan pada nilai pembelian maupun niat membeli. Jadi ketika sebuah produk itu memiliki logo bahwa dia adalah produk yang ramah lingkungan, maka itu akan membuat dorongan niatan untuk membeli daripada konsumen, calon konsumen. Dan yang dilihat oleh konsumen ketika dia ada dorongan daripada niatan untuk membeli, jadi dari faktor produk yang ramah lingkungan tadi, yang dilihat adalah kemanfaatan daripada produk tersebut. Ya, sehingga tetap perusahaan juga harus memperhatikan aspek-aspek kemanfaatannya. Jadi menciptakan sebuah produk yang ramah lingkungan tetapi juga memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi. Kotler dan Armstrong sendiri mengatakan bahwa mau tidak mau perusahaan nanti harus akan melakukan yang namanya pemasaran berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Karena ada dua akar rumput utama yang mendorong akan terjadinya pemasaran berkelanjutan ini. Yang pertama adalah konsumerisme, yaitu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memperbaiki hak dan kekuatan pembeli dalam hubungannya dengan pihak penjual. Jadi nanti pemerintah akan menciptakan undang-undang yang terkait dengan produk-produk yang tidak ramah terhadap pengguna maupun lingkungannya. Jadi produk-produk yang tidak mendasarkan pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek ekologi itu juga akan diciptakan undang-undang yang terkait dengan itu. Ya, contohnya sudah banyak. Jadi sekolah, pendidikan, tempat-tempat publik itu dilarang merokok ya. Tapi ya buktinya produk rokok masih tetap tumbuh ya. Itu menunjukkan bahwa gerakan marketing pemerintah, edukasi pemerintah terhadap produk-produk yang tidak ramah lingkungan itu masih kalah dengan gerakan promosi yang dilakukan oleh produk-produk yang tidak ramah lingkungan ya. Ya contohnya ada sebuah dikotomi. Ketika ada iklan dilarang merokok, ya kan? Tapi dilarang merokoknya kecil, kemudian iklan merokoknya yang besar. Karena yang bayar perusahaan rokoknya. Jadi ya mana mungkin itu bisa berhasil itu. Ya. Jadi itu sebuah tingkat-tingkat kesulitan kalau di dalam pemasaran berkelanjutan. Ya mudah-mudahan nanti dengan cukai rokok yang naik drastis ini akan membuat penduduk Indonesia semakin sehat dengan meninggalkan rokok. Kemudian yang kedua adalah environmentalism, yaitu gerakan terorganisir yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan hidup masyarakat saat ini dan di masa datang. Kalau ini terkait dengan dorongan-dorongan dari aktivitas-aktivitas sosial daripada masyarakat. Nah, untuk menjalankan sebuah pemasaran berkelanjutan,
apa saja sih yang harus dilakukan oleh perusahaan agar ketika dia menjalankan pemasaran berkelanjutan ini dia bisa berhasil. Jadi yang pertama adalah consumer oriented marketing. Jadi perusahaan harus menjalankan aktivitas pemasarannya berdasarkan sudut pandang konsumen. Jadi kalau mau menjalankan pemasaran berkelanjutan ya bertahap. Jadi misalkan kalau konsumen itu peka terhadap harga, dia tidak peka terhadap kualitas, ya berarti dia masuk pada kategori konsumen yang belum ramah lingkungan. Jadi ya produk-produk yang belum ramah lingkungan itu disasar ke mereka. Tapi ketika konsumen itu dia peka terhadap kualitas dan tidak peka terhadap harga, inilah tempat di mana memang pasar sasaran dari produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi kata kuncinya perusahaan untuk menyiasati sambil berjalan supaya perusahaan tetap sustain, profit, ya kemudian perusahaan melakukan yang namanya segmented. Mana konsumen yang segmented terhadap lingkungan, peka lingkungan sehingga diberikan produk yang ramah lingkungan, dan mana yang konsumen-konsumen yang masih peka terhadap harga ya diberikan produk yang konvensional. Kemudian yang kedua adalah kita harus perhatikan juga yang namanya customer value marketing, di mana perusahaan ini menanamkan investasi terbesarnya pada pemasaran yang membangun nilai konsumen. Jadi mulailah kemudian diinvestasikan ke mesin-mesin, ke sistem produksi, ke apa istilahnya mekanisme investment di dalam produksi yang itu ramah lingkungan. Karena ke depan inilah yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah inovasi marketing. Ya. Jadi di sini perusahaan harus melakukan yang namanya sebuah inovasi untuk menciptakan kesinambungan di dalam meningkatkan penjualan produk dan pemasarannya. Jadi ya itu tadi bahwa kita harus menciptakan sebuah inovasi-inovasi yang dapat menciptakan sebuah produk yang ramah lingkungan tetapi harga produksinya atau biaya produksinya tidak mahal. Nah, itu perlu dilakukan sebuah research and development. Kemudian ada sense of mission marketing. Jadi perusahaan harus menyampaikan misi perusahaan ke dalam konteks sosial dibandingkan produk. Terkadang kadang-kadang kita image itu jauh melebihi kecepatan daripada sebuah produk. Jadi misalkan produk kita belum 100% konsentrasi terhadap produk yang ramah lingkungan, tetapi misi kita, kemudian promosi kita, konteks edukasi kita ke masyarakat itu cukup meluas, itu kadang-kadang melebihi daripada kecepatan produk itu. Dan itu membantu perusahaan untuk tetap menjaga profitabilitas perusahaan. Kemudian societal marketing, di sini perusahaan akan membuat keputusan-keputusan yang mempertimbangkan antara keinginan konsumen, permintaan perusahaan, ketertarikan konsumen jangka panjang, dan ketertarikan masyarakat jangka panjang. Jadi itu kemudian dipenuhi apa yang membuat menjadi kebutuhan dan permintaan konsumen di masa depan terkait dengan produk yang ramah lingkungan itu dipenuhi secara bertahap. Annual objektif disesuaikan dengan kesadaran konsumen juga. Jadi di situ kemudian diberikan pilihan-pilihan produk dan edukasinya. Sehingga nanti ketika nanti konsumen sudah bergeser, maka itu akan bisa menjadi sebuah produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya sama kayak pemerintah. Ya. Jadi pemerintah melakukan edukasi bagaimana supaya bisa menghilangkan premium. Ya. Jadi secara bertahap, akhirnya sekarang premium sudah hilang. Jadi perusahaan bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Jadi kata kunci dari keberhasilan dalam strategi pemasaran berkelanjutan itu adalah edukasi pelanggan. Dan edukasi pelanggan di sini adalah menyangkut komitmen perusahaan terkait dengan bagaimana menciptakan sebuah produk dan pemasaran yang
memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, juga memperhatikan aspek-aspek terkait dengan bagaimana perusahaan menciptakan sebuah channel-channel atau sumber-sumber pembelajaran yang itu bisa dijadikan sebagai media edukasi pelanggan yang efektif. Jadi ini yang bisa dilakukan agar strategi pemasaran berkelanjutan daripada sebuah perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kata kunci penekanan pada strategi pemasaran berkelanjutan tadi adalah yang pertama bahwa perusahaan sudah harus menyiapkan yang namanya strategic planning untuk pengembangan sebuah pemasaran yang terkait dengan produk, kemudian harga, promosi, dan distribusi yang berbasis kepada keberlanjutan kehidupan, yakni aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Kemudian yang kedua, perusahaan bisa melakukan yang namanya pentahapan untuk mencapai pemasaran berkelanjutan secara keseluruhan. Pentahapan di sini disesuaikan dengan kondisi kesadaran daripada konsumen. Untuk itu diperlukan edukasi konsumen. Dan edukasi konsumen ini nantinya ada sebuah pentahapan waktu yang kemudian dijanjikan sebagai stressing untuk menghilangkan produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Sehingga itu akan menjaga perusahaan bisa menjalankan strategi pemasaran berkelanjutan untuk memenuhi requirement daripada aturan-aturan pemerintah dan aturan-aturan dari kehidupan sosial kemasyarakatan, sekaligus juga perusahaan tetap bisa menjaga keberlangsungan perusahaan dari sisi menjamin profitabilitas perusahaan sebagai tanggung jawab kepada para shareholder-nya. Jadi di sini strategi pemasaran berkelanjutan itu memang wajib dilakukan perusahaan supaya perusahaan memiliki sustainability yang cukup panjang. Jadi kalau istilahnya ketika kita mendirikan sebuah perusahaan, maka kita harus punya visi. Visinya perusahaan supaya berkelanjutan apa? Akan hidup sampai H-1 kiamat. Jadi perusahaan kita itu akan terus ada sampai H-1 kiamat. Nah itu apa yang harus dilakukan? Nah dengan punya visi tersebut, maka misi-misi salah satunya adalah memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya harus dilakukan oleh perusahaan supaya perusahaan itu tetap ada sampai H-1 kiamat. Jadi ini para mahasiswa yang bisa saya sampaikan dan jelaskan di dalam pertemuan ke-13 mata kuliah manajemen pemasaran, topik strategi pemasaran berkelanjutan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Dan tugasnya silakan nanti dilihat di dalam Elina. Terima kasih atas perhatiannya. Buka wawasan, buka pikiran, buka kesadaran yang membuat kita tetap menjadi manusia-manusia yang bijaksana dan tetap terus menjaga kesehatan. Semangat pagi, tetap berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.